Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,82% di $60,69 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,65% di $17.746 Amerika per metrik ton. Kita beralih ke informasi komoditas. Rally harga minyak terhenti usai mengalami kenaikan dalam 4 hari beruntun, maksud kami. Harga batubara ribon menguat ke level tertinggi sejak 29 Desember 2025, sementara harga emas melemah tipis usai mencatatkan rekor tertinggi baru. Harga minyak dunia hentikan rally di Rabu pagi waktu Asia setelah mencatat kenaikan selama 4 hari beruntun dengan penguatan Brent dan WTI melonjak 9,2%. Pelemahan tipis terjadi seiring kembalinya ekspor minyak Venezuela, meski pasar masih dibayangi kekhawatiran potensi gangguan pasokan dari Iran akibat gejolak sipil. Melansir Reuters, Brent turun 0,14% ke $65,38 Amerika per barel. WTI Amerika melemah 0,20% ke $61,3 Amerika per barel. Sebelumnya Brent ditutup melonjak 2,5% dan WTI menguat 2,8% di Selasa. Harga batu bara naik di Selasa waktu setempat. Kenaikan terjadi usai harga turun dari hari beruntun dengan pelemahan 0,28%. Harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari ditutup di $107,65 Amerika per ton, menguat 0,51% dan menjadi yang tertinggi sejak 29 Desember. Mengutip Bloomberg News, James Januski Global Co-Head of Natural Research Group di JP Morgan, transisi ke energi baru terbarukan mungkin akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan sebelumnya dan volatilitas juga akan tinggi. Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, didorong data inflasi Amerika Serikat yang lebih jinak dari perkiraan, sehingga menguatkan sinyal pemangkasan suku bunga The Fed. Selain itu, penguatan harga emas juga ditopang ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Harga emas spot tercatat melemah 0,2% ke level 4.588,38 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di $4.634,33 Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,82% di $60,69 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,65% di $17.746 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,94% di level $4.641 Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga menguat di 0,14% di Rp4.070 Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pilihan pemirsa, di mana konglomerat Prayogo Pangestu tercatat mengakumulasi 1,33 juta saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN di perdagangan Selasa. Dalam aksi ini Prayogo Pangestu menggelontorkan dana hingga 11,87 miliar rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Prajogo Pangestu mengumumkan mengakumulasi 1,33 juta saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dengan menggelontorkan dana hingga 11,87 miliar rupiah. Dari pembelian saham ini, jumlah saham BREN yang digenggam sebesar 139,78 juta saham atau setara dengan 0,104% dibandingkan sebelum aksi pembelian sebesar 0,103%. Manajemen saham PT Barito Renewables Energy Tbk, BREN mengatakan tujuan transaksi adalah untuk tujuan investasi pribadi. Prajogo Pangestu mengakumulasi saham BREN dalam beberapa tahap dengan rentang harga Rp8.800 hingga Rp9.025 per saham di Selasa 13 Januari 2026. Secara akumulasi, transaksi Prajogo Pangestu terjadi sebanyak 10 kali dan tercatat sebesar Rp11,87 miliar. Sementara itu, pengendali brand PT Barito Pacific Tbk, BRPT masih menggenggam saham sebanyak 64,66%, disusul oleh Green Era Energy Pte. Ltd sebanyak 22,92%, serta saham yang beredar di masyarakat sebanyak 12,29%,
dan terdapat saham Treasure sebanyak 0,005%. Sementara itu, di perdagangan sesi 1 Rabu 14 Januari 2026, saham Brand ditutup menguat 4,62% di level Rp9.625 per saham. Di sepanjang sesi 1, saham Brand sempat menguat ke level Rp9.800 per saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp1.287,69 triliun. Sejak awal tahun harga saham Brand melemah 0,77%, namun dalam 6 bulan terakhir harga saham Brand tercatat melesat 60,42%. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham Brand masih melanjutkan penguatan dan hari ini kembali menjadi penopang utama penguatan dari indeks harga saham gabungan, di mana penguatannya di atas 4% dengan nilai kapitalisasi paling besar di Bursa Efek Indonesia. Efek dari kenaikan beberapa persentase di perdagangan hari ini cukup membantu indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa, baik secara intraday maupun dari sisi penutupan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham Brand di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama pemirsa di penutupan perdagangan hari sebelumnya di 13 Januari berada di level 9.200. Pada pembukaan pada pagi tadi menguat di 9.700. Bahkan beberapa menit pasca pembukaan saham Brand melesat ke 1.800-an pemirsa. 945 penguatan terbatas 9625 pada penutupan sesi pertama pada siang tadi dan 9650 di pembukaan sesi kedua. Saat ini posisi harga Brand masih bertahan di 9650, menguat di 4,89%. Intraday hari ini sempat menguat ke 9.800-an. Kita akan coba lihat dari sisi pergerakan Brand dalam beberapa bulan terakhir. Ya, sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa, namun di beberapa perdagangan pekan terakhir lebih cenderung tertekan dan jauh meninggalkan level 10 ribuan. Di 9 Juli masih diperdagangkan di 5.975, September menguat ke 8 ribuan, Oktober di 9 ribuan. Di perdagangan 10 November bahkan ini sudah menyentuh di level tertingginya di 10.225. Pembukaan sesi kedua di 9450 hari ini, 9650 pembukaan sesi kedua, 4 Desember di 9450. Tapi intraday hari ini di 9800 dan saat ini kembali ke 9650. Dari sisi valuasi pemirsa saham-saham Brand, di mana devaluasinya sudah cukup tinggi ini dengan beberapa indikator yang ada. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 546,60 kali, PSR-nya di 127,06 kali. Bahkan PBV-nya sudah di 100-an, 125,90 kali, dan PCFR di 351,15 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah memberikan perlawanan dengan mencatatkan penguatan tipis terhadap dolar Amerika setelah di sepanjang 2026 lebih cenderung tertekan. Dikutip dari data RTI, rupiah berbalik menguat tipis di 0,02% di level 16.855 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,06% di 16.850 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Rabu pagi menguat di 0,11% di 99,236, melanjutkan penguatan di perdagangan Selasa dengan mencatatkan penguatan di 0,28%. Dari sisi global, penguatan dolar Amerika Serikat masih menjadi katalis utama. Di tengah rilis data inflasi Amerika mulai terkendali di Desember 2025 dan sejalan dengan ekspektasi pasar. Tapi data ini belum kuat untuk mendorong The Fed untuk memangkas suku bunga acuan, di mana konsensus pasar memperkirakan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil di pertemuan akhir Januari 2026. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.857 rupiah. Posisinya adalah menguat tipis di 0,04%.
Kemudian terhadap euro di Rp19.683, pound sterling di Rp22.685, dan terhadap yen Jepang di Rp105,92.